Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami kelompok K atau kelompok 11 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Aliran Teori Humanisme dalam Teori Belajar. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Saya Aisyah Putri Asyari sebagai pemateri pertama, dan nanti akan dilanjutkan oleh teman kita Elza Konita Givari sebagai pemateri kedua. Dan sudah kami sertakan foto kami agar teman-teman lebih mengenal kami. Selanjutnya ada rumusan masalah dari materi kami. Yang pertama, bagaimana pandangan mengenai teori humanisme dalam belajar. Yang kedua, apa sajakah prinsip-prinsip dari belajar humanisme. Yang ketiga, bagaimana model pembelajaran humanisme. Dan yang keempat, apa saja kekurangan dan kelebihan teori humanisme. Selanjutnya adalah tujuan pembahasan untuk membantu proses pendidikan dalam memahami psikologis dari guru dan peserta didik agar mudah melaksanakan proses pembelajaran sehingga memudahkan guru dan peserta didik dalam mengaplikasikan teori pembelajaran humanisme yang sesuai dengan metode pembelajarannya. Oke, apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti materi selanjutnya? Untuk submateri yang pertama adalah pandangan mengenai teori humanisme. Teori belajar humanisme adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Teori psikologi humanistik ini diambil dari sudut pandang melalui pelakunya, bukan melalui sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik menurut humanistik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu dengan membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Selanjutnya adalah pendapat mengenai teori humanistik dari beberapa tokoh. Untuk tokoh yang pertama adalah Carl Rogers. Carl Rogers adalah seorang yang mendapatkan gelar master di bidang psikologi dari Universitas Columbia, dan kemudian ia mendapatkan gelar PhD di bidang psikologi klinis pada Society for the Prevention of Cruelty to Children, bagian studi tentang anak pada Perhimpunan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Rochester, New York. Roger membedakan dua ciri belajar. Yang pertama adalah belajar yang bermakna, dan yang kedua adalah belajar yang tidak bermakna. Belajar yang bermakna ini terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan peserta didik. Dan untuk belajar yang tidak bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran, akan tetapi tidak melibatkan aspek perasaan peserta didik. Roger sendiri kurang menaruh perhatian kepada mekanisme proses belajar. Belajar dipandang sebagai fungsi keseluruhan pribadi. Ia berpendapat bahwa belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan antara intelektual maupun emosional peserta didik. Oleh karena itu, menurut teori belajar humanisme, motivasi belajar harus bersumber pada diri peserta didik itu sendiri. Untuk tokoh yang kedua adalah Abraham Maslow. Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan jasmani yang paling asasi sampai dengan kebutuhan tertinggi, yakni kebutuhan estetis. Implikasi dari teori Maslow dalam dunia pendidikan sangatlah penting. Dalam proses belajar mengajar misalnya, guru semestinya memperhatikan teori ini
Karena apabila guru menemukan kesulitan untuk memahami mengapa anak-anak tertentu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, atau mengapa anak tidak dapat tenang di dalam kelas, atau bahkan mengapa anak-anak tidak memiliki motivasi untuk belajar, menurut Maslow, guru tidak bisa langsung menyalahkan anak atas kejadian tersebut. Sebelum memahami, barangkali ada beberapa proses yang tidak terpenuhi. Kebutuhan anak yang berada di bawah kebutuhan untuk tahu dan mengerti. Bisa jadi anak-anak tersebut belum atau tidak melakukan makan pagi yang cukup, semalam tidak tidur dengan nyenyak, atau memiliki masalah pribadi atau keluarga yang membuatnya cemas dan takut. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip teori humanisme. Teori humanisme memiliki beberapa prinsip. Di antaranya yang pertama adalah manusia mempunyai belajar alami. Yang dimaksud di sini adalah manusia itu memiliki keinginan alamiah untuk belajar, memiliki rasa ingin tahu alamiah terhadap dunianya, dan keinginan untuk yang mendalam untuk mengeksplorasi dan asimilasi pengalaman baru. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu, yakni belajar akan cepat dan lebih bermakna bila bahan yang dipelajari relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga adalah belajar yang menyangkut di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang keempat, tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Yang kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukan kegiatan tersebut. Yang ketujuh, belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. Yang kedelapan, belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Di sini maksudnya belajar atas kemauan diri sendiri yang melibatkan keseluruhan pribadi, pikiran maupun perasaan akan lebih baik dan tahan lama. Yang kesembilan, kepercayaan pada diri peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan diri untuk mawas diri. Yang ke-10, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Nah, cukup sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Elza Konita Kifari. Model pembelajaran humanisme. Model pembelajaran humanisme memandang siswa sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya. Siswa diarahkan untuk dapat bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Beberapa pendekatan yang layak digunakan dalam metode ini adalah pendekatan dialogis, reflektif, dan ekspresif. Beberapa model pembelajaran humanisme yaitu humanizing of the classroom, active learning, quantum learning, dan the accelerated learning. Humanizing of the classroom yaitu pendidikan model ini bertumpu pada 3 hal, yaitu menyadari diri sebagai suatu proses pertumbuhan yang sedang dan akan terus berubah, mengenali konsep dan identitas diri, dan menyatupadukan kesadaran hati dan pikiran. Yang kedua yaitu active learning. Dalam active learning, cara belajar dengan mendengarkan saja akan cepat lupa. Dengan cara mendengarkan dan melihat akan ingat sedikit. Dengan cara mendengarkan, melihat, dan mendeskripsikan dengan siswa lain akan paham. Dengan cara mendengar, melihat, diskusi, dan melakukan akan memperoleh keterampilan dan pengetahuan. Dan cara untuk menguasai pelajaran yang terbagus adalah dengan mengajarkan. Belajar aktif cenderung bersifat menyenangkan, menarik, dan menuntut siswa untuk cepat. Yang ketiga yaitu quantum learning, merupakan cara pengubahan bermacam-macam interaksi, hubungan, dan inspirasi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar.
Salah satu konsep dasar dari metode ini adalah belajar itu harus mengasyikkan dan berlangsung dalam suasana gembira, sehingga jembatan yang ada di otak akan mampu menyerap informasi baru dan dapat terekam dengan baik. Yang keempat yaitu the accelerated learning, merupakan pembelajaran yang berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Dalam model ini, guru diharapkan mampu mengelola kelas menggunakan pendekatan somatik, auditori, visual, dan intelektual atau disingkat menjadi SAVI. Kelebihan teori humanisme yaitu yang pertama, teori ini cocok diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua, menurut aliran humanisme, individu itu cenderung mempunyai kemampuan atau keinginan untuk berkembang dan percaya pada kodrat biologis dan ciri lingkungan. Yang ketiga, indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa yang merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Yang keempat, aliran humanisme tidak menyetujui sifat pesimisme. Dalam aliran humanisme, individu itu memiliki sifat yang optimistik. Yang kelima yaitu teori humanistik sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Kekurangan teori humanisme yaitu yang pertama, siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Yang kedua, terlalu memberi kebebasan pada siswa. Yang ketiga, teori humanisme terlalu optimistik secara naif dan gagal untuk memberikan pendekatan pada sisi buruk dari sifat alamiah manusia. Yang keempat, teori humanisme seperti halnya teori psikodinamik tidak bisa diuji dengan mudah. Yang kelima, psikologi humanisme mengalami pembiasaan terhadap nilai individualistis. Yang keenam yaitu teori humanisme ini dikritik karena suka digunakan dalam konteks yang lebih praktis. Teori ini dianggap lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Yang ketujuh, aplikasi teori humanisme dalam pembelajaran, guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Yang kedelapan, teori humanisme masih suka diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang praktis dan operasional. Kesimpulannya yaitu pembelajaran humanistik memandang manusia sebagai subjek yang bebas, merdeka, untuk menentukan arah hidupnya dengan tujuan untuk menjadikan manusia selayaknya manusia. Keberhasilan belajar ditandai bila peserta didik mengenali dirinya dan lingkungan sekitarnya dengan baik. Peserta didik dihadapkan pada target untuk mencapai tingkat aktualisasi diri semaksimal mungkin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.